Benar, Cuplikan jadi PowerPoint episode kali ini. anak perempuan itu juga rentan ya dapat kekerasan seksual, bener Iya, nggak? iya benar, rentan banget. Ada pengalaman nggak sih Kak soal kekerasan, mau kekerasan apa aja ya, kekerasan seksual gitu. Mungkin yang marak sekarang kekerasan seksual ya. Iya. Kekerasan seksual yang dialami anak perempuan. Aku ada sih. Karena mereka mungkin menganggap contoh kasus yang tadi pedofil itu, mereka menganggap itu hal wajar, padahal itu hal gak wajar kan. Dan juga perkawinan anak. Iya, Nah, itu kan sebenarnya gak wajar banget ya, maksudnya umur segitu karena berpengaruh banget ke dianya, ke bayinya juga bisa menyebabkan kematian juga kan untuk ibunya. Selamat datang di PowerPoint. Hai Sobat Puan, kita ketemu lagi bareng Dede di podcast Power Puan. Kali ini ada tamu istimewa di hari yang istimewa. Jadi dalam rangka memperingati Hari Anak Perempuan Internasional di bulan ini kita udah kedatangan narasumber istimewa. Jela, ini ada Kakak Aurelia dari Jakarta Utara. Halo Kakak Hai. Aurel. Hai Kak. Mungkin Kakak Aurel mau nyapa Sobat Puan di rumah. Hai. Ya ampun, kita kayak seumuran gak guys? Kakak Aurel gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kakak Aurel, dalam rangka Hari Anak Perempuan nih, aku mau tanya nih, ini langsung aja ya, mau tanya-tanya nih sama Kakak Aurel sebagai anak perempuan. Menurut Kakak Aurel, enak gak sih jadi anak perempuan? Ada enaknya ada enggaknya sih. Ada enaknya ada. Boleh kita ngobrol yang mana dulu? Yang enaknya atau enggak? Terserah boleh. Yang mana aja? Serap mbak, panggil aku kakak. Oke, kita yang nggak enak dulu kali ya. Yang nggak enaknya apa sih kalau jadi anak perempuan? Mungkin kalau aku ngerasanya kayak terlalu overprotective gitu. Overprotective. Jadi kayak kita anak perempuan, cuman maksudnya kepercayaannya tuh nggak terlalu dikasih. Jadi dikit-dikit bener gak nih keluar kesini gitu. Oh gitu. Terus juga kayak kalau misalnya pergi nggak boleh yang jauh-jauh. Bener. Nggak boleh pulang malam gitu. Bener. Aduh iya lagi itu bener banget. Aku juga ngerasain sih itu. Jadi kayak banyak hal yang dibatasi gitu ya. Betul. Kalau enaknya, Kalau enaknya enaknya, jadi anak perempuan. mungkin jadi dijagain kali ya sama dijagain. orang tua ya. Mm. Itu juga termasuk enak sih menurutku. Dapat perhatian lebih karena anak perempuan kan. Dan juga kita kan perempuan, jadi kita bisa minta make up gitu dan lain-lain. Jadi banyak mainan gitu. nih. Jadi macam-macam gitu Iya. ya, barang-barangnya lebih Betul. banyak ya daripada Iya. anak laki-laki gitu ya. Gitu. Nah, kalau yang di lingkungan selain rumah nih, kalau tadi kan kayak yang diobrolin sama Kak Aurel soal di rumah ya. Tapi ada nggak mungkin selain di rumah kayak di lingkungan luar rumah, Iya. misalnya di sekolah, di komunitas atau pertemanan? Kalau di sekolah ya, mungkin kalau di sekolah tentang pekerjaan kita nggak boleh berat-berat. Mungkin yang misalnya yang narik bangku gitu, laki-laki harus laki-laki. Dan juga kalau misalnya perempuan itu, kalau di apalagi public transport itu kan rata-rata cewek yang prioritasin kan. Itu enak sih. Itu enak ya. Dan itu benar. mungkin bisa buat lebih aman gitu ya. Iya, betul. Oke, jadi ternyata menurut Kak Aurel nih guys, jadi anak perempuan tuh sebenarnya ada enak dan nggak enaknya. Iya. Tapi ternyata banyak nggak enaknya itu karena merasa nggak aman itu tadi ya. Iya, benar. Karena nggak ngerasa nggak aman. Karena kita kan perempuan ya. Nah kalau gitu kekhawatiran jadi anak perempuan tuh apa? Maksudnya apa sih yang ditakutin kayak, nih aku nih jadi anak perempuan kayaknya hal-hal apa yang ditakutkan dan dikhawatirkan lah gitu. Kalau aku sejujurnya aku takut kalau misalnya aku sebagai anak perempuan ini nggak bisa milih yang aku mau gitu. Jadi misalnya kalau milih yang berbau agak kecowokan gitu, kayak style atau pendidikan, contohnya misalnya maksudnya hukum gitu. Misalnya hukum kan rata-rata ke Lebih banyak laki-laki. cowok. Jadi
takutnya nggak bisa ke yang pendidikan yang kita mau, yang kayak harus kedokteran lah, biasanya kan cewek gitu. Nah, itu nggak dibolehin sama siapa? Kalau aku sama ibu, ibu juga nggak boleh bolehin aku kayak kuliah yang jauh-jauh, sekolah yang jauh-jauh. Jadi kita nggak bisa milih yang kita mau gitu, karena mereka gitu. khawatir kan. Tadi balik lagi ya ke soal keamanan gitu Iya. ya. Kayak ternyata selama ini lingkungan yang bikin perempuan nggak aman gitu ya. Sama tadi mungkin pilihan-pilihan soal pendidikan, Iya. terus juga pekerjaan. Tadi itu mungkin kaitannya soal ini kali ya, soal pandangan orang gitu ya. Iya, pandangan orang itu. Perempuan harus di rumah, banyak stigma yang kayak nggak boleh, perempuan nggak di rumah aja, ngapain pendidikan yang tinggi-tinggi, ujung-ujungnya di rumah gitu. Ternyata sulit ya Kak. Betul. Ternyata sulit ya jadi anak perempuan ya, karena ternyata banyak dibatasin. Iya. Nah, kalau dengar dari cerita Kak Aurel nih, kira-kira berarti kan tadi ada soal pandangan masyarakat dan juga keluarga ya. Berarti sebenarnya menjadi perempuan itu banyak sekali peran-peran yang mempengaruhi ya Iya, terhadap kehidupan Oh, perempuan perempuan. gitu kan, tumbuh kembang Tumbuh anak kembang, perempuan juga gitu. Nah, menurut Kak Aurel peran-perannya seperti apa sih? Seberpengaruh apa sih? Pengasuhan kah atau apa gitu? Untuk peran-peran orang tua itu sangat berpengaruh kepada anak. Kalau orang tuanya, sebenarnya kalau orang tuanya terlalu strict juga, anaknya mau ngapa-ngapain jadi bohong. Tapi kalau misal orang tua ngasih kepercayaan ke anaknya itu bakal jaga kepercayaan, menurutku dari pengalaman teman-teman sekitarku. Iya. Dan juga contohnya kayak pengaruhnya dari misalnya orang tuanya broken home. Nah, dia kan nggak dapet perhatian dari orang tuanya. Itu ngaruh banget ke pergaulannya. Jadi nggak bisa dikontrol. Iya. Iya, itu pengalamannya Kak Aurel begitu ya. Jadi Iya. ternyata pengasuhan di rumah itu penting banget ya. Penting banget ya. Apalagi buat meningkatkan kualitas dan kreativitas anaknya gitu ya. Iya, betul. Berdaya atau enggak, Iya. berani atau enggak, apalagi dengan tadi tantangan Iya. tadi di luar gitu. Nah, selain keluarga, menurut Kak Aurel ada lagi nggak peran-peran penting dalam kehidupan anak perempuan? Kehidupan anak perempuan. Menurutku sekolah juga penting banget sih. Sekolah, terkadang kita sekolah nggak nyadar kalau misalnya seperti kayak guru tuh kadang kan ada yang aneh ya. Maksudnya kadang juga malah nggak bisa dipercayain oleh siswa-siswinya gitu. Sekarang kan sudah banyak kasus yang maaf ya, guru gay atau guru yang suka ke murid. Itu kan maksudnya parah banget, sampai kita tuh jadinya nggak bisa percaya gitu. Padahal sekolah kan lingkungan yang aman buat kita. Seharusnya sekolah itu misalnya memiliki pengaduan lah untuk kalau mengalami kekerasan seksual atau pelecehan. Itu juga penting banget. Bukan karena sekolah itu aman, belum tentu juga kan aman. Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya benar ya kata Kak Aurel tadi ya, lingkungan itu harus lingkungan itu harus kerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk anak perempuan. Di sekolah juga tadi benar banget nih, di sekolah harusnya ada yang namanya pos pengaduan lah ya gitu ya, terkait kasus kekerasan. Benar-benar. Jadi sebenarnya anak perempuan itu juga rentan ya dapat kekerasan seksual. Benar nggak? Iya, benar, rentan banget. Ada pengalaman gak sih Kak soal kekerasan, mau kekerasan apa aja ya, kekerasan seksual gitu. Mungkin yang marak sekarang kekerasan seksual ya. Kekerasan seksual yang dialami anak perempuan. Aku ada sih. Contohnya di transportasi publik, contohnya di kereta. Itu aku pernah ngalamin sama teman aku. Jadi ada kayak bapak-bapak atau hampir kakek-kakek gitulah di seberang. Nah, kita berdua juga di seberangnya dia. Nah, kita tuh ngerasa kalau dia tuh fotoin kita. Jadi kita kan merasa risih ya, karena dia tuh sikapnya agak aneh. Jadi kita lapor ke satpamnya yang biasa ada di gerbong kereta. Nah, setelah kita lapor, satpamnya tuh kayak pindah aja yang jauh. Dia udah biasa kayak gitu. Maksud aku kayak kita butuh perlindungan. Maksudnya bukan kayak jauh aja. Maksudnya kan udah tahu dia selalu begitu. Kenapa nggak ada laporan untuk ke pihak yang berwajib gitu? Kenapa malah didiemin sehingga nantinya banyak korban lainnya kan? Iya, benar.
Terus waktu itu apa yang aduh aku minta maaf banget sebelumnya ya, kamu harus ngerasain Iya. atau ngalamin ini. Tapi yang dialami Aurel ini benar-benar sebetulnya menyedihkan ya, Iya, dan kayak karena apalagi itu di transportasi umum yang betul, mana tuh banyak banget orang. Jadi ternyata betul. keramaian juga enggak menjamin ya Iya, itu jadi tempat safe space gitu ya. iya. Heeh. Terus waktu itu Aurel gimana? Waktu itu kita kayak trauma banget, trauma, aku sama temen aku trauma, nggak berani Mhm. nginget kejadian itu, intinya nggak pernah kayak ngomongin sama sekali kejadian itu, kayak nggak mau diinget lagi lah setelah Mhm. berbulan-bulan. Nah akhirnya mengingat waktu itu kan kita, menurutku itu masih anak-anak banget, kita nggak tahu cara negur orang itu gimana sih yang benar, karena mereka kan udah tua, lebih tua Mhm dari mhm. kita, takutnya kita malah yang jadi maksudnya pelakunya, Iya, dia heeh dia heeh. malah balik ke kita. Mhm Jadi mhm. kita hanya bisa lapor ke satpam waktu itu, tapi Mhm. satpam menanggapinya pun kita jadi kecewa karena cuma seperti itu jawabannya, Mhm mhm mhm. gitu. Akhirnya setelah itu nggak ada ditanganin lagi? Nggak ada. Jadi kita ya Oke. udah pergi terus langsung pulang gitu kan, karena Mhm takut mhm. dia ngikutin kan. Oke oke. Heeh. Tapi Aurel nggak apa-apa menceritakan ini ke, sobat Nggak Puan? apa-apa, jadi untuk anak-anak perempuan di Mhm. luar sana yang menonton ini, lebih baik kalian tegur langsung aja orangnya kalau misalnya satpamnya itu nggak berani negur juga. Jadi tegur aja, "Pak maaf, boleh cek HP-nya nggak? Saya merasa difotoin sama bapak, saya nggak nyaman." Jadi langsung to the point aja, jangan takut. Itu sih kejadian yang menurut aku harus keulang karena aku pengen banget negor bapak itu, karena kesel banget sampai sekarang, Mhm, gitu. oke oke. Iya ya, jadi sebenarnya ini adalah kejadian yang sangat traumatis ya, Mhm. Sobat Puan, dan mungkin Sobat Puan atau anak-anak perempuan lainnya juga, pernah mengalami ini gitu. Itu tadi ada pesan-pesan dari, apa namanya, Kakak Aurel untuk tidak diam saja. Artinya, Sobat Puan bisa langsung melaporkan ke petugas keamanan Mhm. setempat atau menegur langsung. Tapi maksudnya jangan sampai kejadian ini itu, apa namanya, Bikin dipendam iya, sendiri gitu ya, karena ini adalah bentuk dari kekerasan iya, seksual yaitu atau pelecehan seksual seksual, gitu ya. Oke, karena memfoto tanpa, izin, izin mhm, atau tanpa, konsen itu juga, sebuah bentuk kekerasan ya mhm. gitu. Oke, terima kasih banyak ya Kak Iya, Aurel sudah mau menceritakan ini. iya, sama-sama Kak. Eee Mungkin kita bisa, berganti dulu ke pertanyaan yang lainnya. Kak Aurel mau Iya, istirahat dulu atau nggak apa-apa, nggak apa-apa? lanjut aja, lanjut Lanjut lanjut. aja, oke. Nah tadi ngomongin soal pengasuhan, juga soal lingkungan bahwa sebenarnya kita menyepakati ya kalau Mhm, misalnya, lingkungan aman itu dibutuhkan. Sebenarnya nggak cuma untuk anak perempuan, tapi juga semua anak iya, gitu ya. semua anak, Mau anak perempuan, mau semua anak anak laki-laki, laki-laki, iya, karena tadi yang rentan mendapatkan kekerasan itu perempuan, sebenarnya perempuan, mhm, tapi juga tidak memungkiri bahwa anak laki-laki juga bisa mendapatkan korban kekerasan. iya Makanya betul, perlu adanya, apa tadi, pengawasan, pengawasan, mhm. terus juga apa tadi ya, Perhatian lebih sih dari orang tua. Jadi heeh, kita, misalnya contohnya aku sebagai misalnya, aku orang tua nih, mhm kita nggak boleh nggak peduli sama anaknya, kita harus tanya, "Hari ini, ada apa? Hari ini ngapain aja? Ada mhm masalah nggak?" mhm mhm Gitu. mhm. Jadi pengasuhan di rumah tuh sangat penting Iya ya betul. untuk apa namanya, membangun kedekatan dan Iya, kepercayaan diri anak gitu iya, ya. Oke, penting banget ternyata pengasuhan juga jadi faktor ya, bagaimana anak perempuan itu berdaya di luar. Nah, Kak Aurel, itu kan tadi sebenarnya, apa namanya, ada mhm, banyak ya jenis-jenis kekerasan iya, yang tadi Kak Aurel sebutkan kan misalnya juga, di sekolah gitu mhm, ya, di komunitas. Nah, kalau di digital nih, di nah kan digital. kayaknya kalau anak-anak atau anak remaja itu kan Iya, deket banget kan iya sama betul. sama digital ya, Heeh. dunia digital. Tapi sekarang sih nggak cuma anak-anak ya, orang tua juga kerjaannya cuma depan depan smartphone gitu. Nah, apa namanya, ada nggak sih pengalaman, yang Kak Aurel tahu atau kayak gimana sih sebenarnya, anak sekarang dengan, dunia digital itu, dan, apakah ada juga kekerasan yang terjadi di sana gitu? Kalau dari aku, pengalaman aku dan menurutku,
media sosial itu berpengaruh banget, Kak. Mhm. Jadi anak-anak sekarang tuh, maksudnya bukan anak-anak sekarang, dari yang teman-temanku lihat itu anak-anak sekarang tuh pada istilahnya sekarang FOMO ya, Iya, jadi FOMO. ikut-ikutan, jadi gampang terbawa arus. Mhm, Apalagi mhm. media sosial nih cepet banget nyebarnya kan. Mhm, mhm. Kayak contohnya mabuk-mabukan itu mereka kayak jadi FOMO, jadi pada penasaran yang harusnya mereka saat itu belum tahu itu, atau jadi rasa penasarannya nih muncul, Kak. Mhm, mhm, Jadi mhm. gampang terbawa arus gitu. Mhm, mhm. Kalau kekerasan misalnya kekerasan dunia digital tuh ada nggak yang Kak Aurel tahu? Misalnya, Kalau aku pengalamannya sih Mhm. nggak ada ya untuk saat ini, alhamdulillah. Mhm, mhm. Tapi aku lihat teman-temanku sepertinya pernah mengalami kekerasan seksual di digital Mhm, itu, mhm. di media sosial. Mhm. Seperti yang dia, padahal menurutku baju dia tuh aman, tapi Iya, di iya. komen-komennya tuh kayak, ih ini gini-gini gitu. Komennya Heeh. komen-komen berbau seksual, Iya, seksis betul. gitu ya, Heeh. dilecehkan Iya, lah ya iya, dia merasa bahasanya. dilecehkan. Mhm, mhm. Iya. Nah, waktu itu menurut kalau misalnya pandangan Kak Aurel dan teman-teman sama komen-komen kayak gitu tuh seperti apa? Mungkin kita bisa mengatasi dengan blog sih ya, blog blog ya? akunnya, kayak terus hide story kita dari dia Mhm, mhm. atau yang lain-lainnya, untuk supaya orang-orang seperti itu tidak muncul lagi di lingkungan kita yang bikin kita trauma. Iya, iya, benar. Teman-teman juga bisa nih ngasih tahu kalau misalnya kayak contoh-contoh seperti yang aku sebutin tadi itu tuh termasuk kekerasan seksual. Jadi benar. supaya pelakunya ini jerak. Iya, Ya, betul. gitu. Jadi sebenarnya akun sosial media kita juga bisa banget bermanfaat gitu ya, Iya, dipakai bisa buat banget. orang lain dengan cara memberikan informasi nih. Jadi kayak kalau kalian tahu nih, Sobat Puan kan sekarang pasti udah pada tahu dong apa sih kekerasan seksual itu, pelecehan seksual itu yang di dunia digital gitu ya, kekerasan berbasis gender online atau yang biasa disebut KBGO. Nah, pasti Sobat Puan udah pada tahu lah ya. Nah, itu bisa juga tuh Sobat Puan bisa menyebarkan informasinya kayak apa namanya nih, yang seperti ini itu adalah bentuk pelecehan Iya. gitu ya. Jadi itu juga bisa membangun awareness buat teman-teman yang lain. Betul. Bisa juga kalian menyebarkan informasi, kalau ada seperti ini harus melapor ke ini Ya, gitu. benar. Wah, benar tuh Sobat Puan. Jadi juga kalau misalnya ada yang mengalami, bisa tahu tuh informasinya harus melaporkan kemana. Benar. Nah, itu tadi tuh dari Kak Aurel, seru banget nih kita obrolannya nih. Emang bener dengan anak perempuan yang berdaya ya. Nah, kalau apa namanya, Kak Aurel ini kan juga udah banyak banget ya pengalamannya ya, kayak soal kampanye-kampanye ke remaja gitu ya. Apa namanya, pengetahuannya Kak Aurel juga Betul. soal apa namanya, Perkawinan anak, kesehatan reproduksi dan yang Iya. lain-lainnya. Nah, kalau dari Kak Aurel ada nggak sih tips-tips gitu buat Sobat Puan di rumah, buat anak perempuan untuk menjadi Sobat Puan yang berdaya, yang berani, yang Oke. percaya diri gitu? Ada nggak? Kalau tips dari aku, yang pertama kalian jangan pernah takut sama kejahatan. Kalau kalian benar, kalian nggak usah takut. Jadi kalian harus berani melapor kalau ada bentuk kekerasan gitu. Dan juga tipsnya kalian sebenarnya harus menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, supaya kalau kalian ada apa-apa nggak malu untuk melapor ke orang tua. Karena nggak apa-apa loh, karena kan mereka orang tua kita. Jadi kita boleh loh percaya juga sama orang tua kita. Harus banget percaya. Jadi membangun relasi gitu ya, membangun hubungan yang baik dan suportif gitu ya. Jadi maksudnya kita punya support system ya, Iya, artinya betul. dari orang tua, dari pertemanan juga ya, biar kita tuh punya orang-orang yang mendukung kita. Betul gitu ya. banget. Nah, itu Sobat Puan tips-tipsnya. Jadi jangan takut melapor gitu. Nah, Aurel, tadi kan Aurel ngomongin kita soal dunia digital ya. Nah, kalau kita ngomong dunia digital nih, sebenarnya kita nggak akan pernah bisa jauh-jauh ngomongin soal influencer. Iya, influencer. Bener ya? Bener-bener. Kayak kita pasti punya deh orang-orang yang kita idolakan di sosial media. Betul. Meskipun dia bukan pemain film, Iya. bukan gimana, tapi dia influencer lah ya buat kita, karena dia menginfluence kita banget gitu, ke hidup kita banget. Nah, kalau Aurel sendiri, menurut Aurel nih, seberapa berpengaruh sih influencer itu yang ada di dunia digital itu untuk
anak perempuan? Berpengaruh banget. Jadi kita kan yang sudah aku bilang tadi gampang terbawa arus untuk anak-anak zaman sekarang. Iya, benar. Jadi influencer itu berpengaruh banget. Makanya kita harus cari influencer yang membawa dampak positif. Betul. Seperti contohnya kalau aku sukanya tuh ada namanya Ferry Irwandi. Dia suka menyuarakan suara perempuan juga ternyata walaupun dia laki-laki. Dia contohnya seperti aku kayak pernah lihat dia memposting kasus pedofil kayak bapak-bapak gitu yang macarin di bawah umur. Iya, di bawah umur. Usia anak Seperti gitu itu. ya. Dia ungkapkan kalau bapak-bapak ini pedofil dan jadi pelakunya tuh jerak gitu. Iya. Karena mereka suaranya punya power ya. Betul. Terus yang kedua tuh aku suka banget sama Amanda Zahra. Zahra. Itu aku suka banget. Mungkin pada tahu ya teman-teman yang menonton. Dia perempuan banget sosoknya menurutku. Jadi kita dapat outfit tuh dari dia gitu. Yang outfit lucu-lucu iya, gitu. Betul. Dan juga dia tuh menurutku keberanian banget. Melambangkan keberanian banget karena kita jadi bisa kayak perempuan bersuara gitu. Jadi kita bisa seperti dia berani menyuarakan pendapat-pendapatnya gitu. Jadi tanpa takut sama haters gitu ya, hate speech gitu ya. Betul. Karena kan kita nggak ketemu, jadi ngapain takut gitu sama hate selagi kita ngomongin yang benar, yang positif. Itu gitu. juga tuh salah satu tips tambahan dari Kak Aurel. Kita kan nggak ketemu, nggak usah takut gitu ya. Terus ada lagi influencer lain. Udah sih, udah ya. aja. Influencer tadi jadi ada Amanda Zahra sama Ferry Irwandi. Oke. Nah, kalau itu kan mungkin dunia digital ini kan sebenarnya dunia yang dekat dengan mungkin daerah-daerah atau orang-orang yang bisa mengakses digital, internet, smartphone dan yang lain sebagainya gitu kan. Gimana sama teman-teman nih Sobat Puan yang mungkin ya secara wilayah, geografis dan juga akses sangat terbatas nih. Menurut Kak Aurel, pandangan Kak Aurel nih soal itu gimana? Menurut pandangan aku yang dari aku lihat ya kayak pernah lewat kasus-kasusnya itu tuh mereka kayak sayang sekali mereka sebenarnya harus dapat edukasi lebih tentang contohnya kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Karena mereka mungkin menganggap contoh kasus yang tadi pedofil itu mereka menganggap itu hal wajar padahal itu hal nggak wajar kan. Dan juga perkawinan anak. Itu kan sebenarnya nggak wajar banget ya, maksudnya umur segitu karena berpengaruh banget ke dianya, ke bayinya juga bisa menyebabkan kematian juga kan untuk ibunya. Menurutku itu penting banget diedukasi karena menurutku di pedesaan-pedesaan seperti itu masih banyak perkawinan anak, apalagi yang contohnya yang ada hutang, ini anaknya harus dinikahin sama ini. Itu kita harus lebih edukasi sih. Oke. Jadi ternyata masih banyak juga ya yang anak-anak yang kurang beruntung ya, tidak mendapatkan akses dan informasi. Nah sebenarnya akses kayak gitu tuh secara formal tuh ada nggak sih di sekolah misalnya? Mungkin karena aku tinggal di kota, banyak sih. Banyak. Banyak sering disosialisasiin di sekolah. Di sekolah banyak sosialisasi dari sekolah, mungkin dari komunitas lain juga ya. Tapi kalau di daerah, menurut Kak Aurel gimana? Menurutku di daerah kurang karena akses internetnya kan juga terbatas ya kalau bisa dibilang. Jadi untuk informasi-informasinya terkadang kurang tercapai. Iya benar. Iya, jadi kalau misalnya emang nggak ada inisiatif langsung dari lingkungan terdekat atau sekolah gitu untuk mengasih tahu, mengedukasi yang di daerah-daerah sana, yang pedesaan gitu, mungkin bakalan jadi kurang informasi kalau emang nggak ada kayak gerakan nih dari pemerintahnya supaya perkawinan anak, kekerasan seksual itu udah nggak terjadi lagi. Karena kasihan mereka kan nggak ke-up gitu, jadi mereka kurang tahu. Belum lagi pos pengaduannya gitu kan, layanan pengaduannya. Betul, mereka apakah ada atau enggak gitu ya. Itu juga poin penting ya dari Kak Aurel bahwa sebenarnya ini juga jadi tanggung jawab pemerintah, PR pemerintah untuk memastikan informasi itu bisa sampai tersebar luas untuk semua masyarakat Indonesia, mau di kota maupun yang di desa gitu ya, atau yang di
yang aksesnya sulit untuk Iya. dijangkau gitu. Oke nih, terakhir nih Kak Aurel, sebenarnya ini maunya lebih lama ya ngobrolnya. Tapi terima kasih banyak ya Iya. buat Kak Aurel sudah sharing banyak sekali pengalamannya juga, dan ini nyata gitu ya dari Kak Aurel sendiri. Jadi terima kasih banyak Iya. sudah mau ngobrol di sini, membagikan Sama-sama. informasi ke Sobat Puan. Semoga informasinya bisa bermanfaat ya teman-teman. Amin, pastinya ya, pasti sangat bermanfaat. Nah, sebelum kita tutup, mungkin mau pertanyaan terakhir, sebenarnya harapan Kak Aurel untuk anak-anak perempuan. Harapan aku untuk anak-anak perempuan, sekali lagi kalian jangan pernah takut bersuara, karena suara kalian itu penting. Dan juga kalian harus bisa bangun relasi dengan orang tua dan bisa memilih nih pergaulan yang benar mana, yang salah mana, karena itu berpengaruh banget buat hidup kalian. Oke, terima kasih Terima banyak kasih, Kak iya. Aurel. Terima kasih banyak Sobat Puan, itu dia tadi obrolan kita bersama Kak Aurel. Nah, Sobat Puan jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya YKP dan juga follow semua sosial media YKP. Nah, buat Sobat Puan yang mau ngasih ide untuk topik pembahasan berikutnya, atau juga mau ngasih tahu nih kira-kira narasumber yang akan diundang siapa, boleh banget ya, jangan lupa untuk komen, untuk kasih masukan. Kalau misalnya malu di komen, boleh kita DM aja. Oke, terima kasih Kak Aurel, Iya. sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Bersama Sobat Perempuan, terus berjuang tentang kesamaan. Ada tak lagi menjadi penghias, tegak tak lagi di dunia.